Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Ulfala. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu sebutkan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik maupun ekologi. Waduk merupakan tempat yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan debit air. Sumber air waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan. Waduk dapat terbentuk secara alami atau buatan manusia. Sedangkan danau adalah tempat penampungan air yang terbentuk secara alami di permukaan bumi yang digenangi oleh air, baik air tawar ataupun air asin yang seluruhnya dikelilingi daratan dan berbentuk cekungan yang lebih dalam dari telaga. Air yang ditampung oleh danau adalah air yang berasal dari turunnya air hujan, berasal dari air tanah, dan dapat juga berasal dari mata air. Nah, perbedaan antara waduk dan danau pada dasarnya, perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya danau dapat berbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Berbeda dengan waduk yang dibuat secara sengaja dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahan air. Kesimpulannya, perbedaan antara danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Namun persamaannya adalah sama-sama wadah penampungan air. Yang kedua yaitu sungai memiliki 3 bagian, yaitu hulu, badan sungai, dan juga hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Jadi antara hulu, bagian sungai, dan hilir itu memiliki ekosistem yang berbeda. Nah, kalau hulu itu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu adalah awal mula aliran sungai. Air yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih. Selain itu, bagian hulu memiliki ciri sebagai berikut: air deras, pengikisan air atau erosi ke dasar sungai, saluran berbentuk 6, tidak terdapat pengendapan, batu masih besar-besar, terdapat jeram atau air terjun. Nah, kemudian kalau bagian dari badan sungai itu, bagian tengah sungai itu biasanya terletak di daerah yang relatif datar. Ciri-ciri bagian tengah sungai itu yaitu arus tidak deras, daya erosi berkurang, pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada ke dasar. Terjadi pengendapan, terbentuk mender atau kelokan sungai yang besarnya sekitar 180 derajat. Mender terbentuk hingga hilir. Sungainya bagian hilir atau muara sungai adalah ujung akhir aliran sungai. Biasanya bagian hilir ini dia mengalirkan air sungai ke laut. Soal ketiga yaitu jelaskan mekanisme eutrofikasi dan dampaknya bagi biota perairan. Jadi jawabannya itu adalah diperlukan proses ribuan tahun untuk sampai pada kondisi eutrofik. Proses alamiah ini oleh manusia dengan segala aktivitas modernnya secara tidak disadari dipercepat menjadi dalam hitungan beberapa dekade atau bahkan beberapa tahun saja. Maka tidaklah mengherankan jika eutrofikasi menjadi masalah yang hampir ribuan danau atau waduk di muka bumi ini, sebagaimana dikenal lewat fenomena alga bloom. Kondisi eutrofik sangat memungkinkan alga tumbuhan air yang berukuran mikro untuk tumbuh berkembang biak dengan pesat akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan serta kondisi lain yang memadai. Hal ini bisa dikenal dengan warna airnya yang menjadi kehijauan, berbau, dan tak sedap.
serta kekeruhan yang menjadi semakin meningkat. Banyaknya eceng gondok yang bertebaran di rawa-rawa, danau-danau, dan waduk juga disebabkan fosfat yang sangat berlebihan ini. Akibatnya, kualitas air di banyak ekosistem air menjadi sangat menurun rendahnya. Konsentrasi oksigen terlarut bahkan sampai batas nol, menyebabkan makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya tidak dapat tumbuh dengan baik, sehingga akhirnya hewan-hewan air tersebut menjadi mati. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu zona literal danau lebih cepat tercemar daripada zona lainnya. Sedangkan padahal pada zona ini memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Benarkah pendapat ini? Jawabannya itu benar, karena zona litoral ini dia berada di tepian dan di tepian danau, sehingga lebih mudah tercemar. Nah, zona litoral ini dia juga merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi dengan tumbuhan air yang sebagian dari daunnya itu muncul pada permukaan pesisir. Zona litoral ini juga merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik seperti plankton dan berbagai hewan lainnya. Makanya dibilang kalau di zona litoral ini memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Tapi juga banyak juga di zona ini yang mudah tercemar. Soal yang kelima yaitu, benarkah seorang muslim harus menjaga ekosistem perairan? Kalau benar, jelaskan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikahum ba'dalladzi amalu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.